Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kesempatan lagi kami menerima bimbingan-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai kami semua untuk mengerti dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bercahaya bagi pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Benar, kita bisa tergoda melihat mereka yang tetap berbuat jahat dan nampak gembira. Sedangkan kita diminta untuk terus berbuat apa yang baik. Bahkan dikatakan agar kita janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, konteks bacaan kita, sesungguhnya Paulus kecewa dengan apa yang terjadi di jemaat Filipi, khususnya kepada sekelompok orang yang tetap menentang Paulus dan pekerjaannya. Di sana juga ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang atau ajaran yang sesat. Apalagi saat Paulus telah meninggalkan jemaat itu untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat yang lain. Seharusnya itu membuat Paulus geram dan marah besar. Namun Paulus nampaknya menahan diri dari rasa marah dan geram itu. Sebaliknya, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini, Paulus menunjukkan ada sukacita dan gembira. Tentu bukan karena Paulus setuju dengan perbuatan orang yang menentangnya dan orang yang mengajarkan ajaran sesat di tengah jemaat itu, melainkan karena Paulus sungguh yakin kepada Tuhan Yesus yang selalu siap menolong dan selalu menyertai setiap orang yang berharap dan mengandalkannya. Surat ini memang dituliskan untuk sekaligus menunjukkan rasa terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi yang menaruh perhatian besar atas keberadaan Paulus, termasuk ketika mengalami kesusahan dan ada dalam penjara, di mana jemaat Filipi rupanya banyak memberikan bantuan yang diperlukan Paulus, termasuk ketika dalam penjara itu. Dalam nada gembira karena pertolongan yang diterima itulah, Paulus sekaligus menasihati mereka agar tetap tekun, tetap percaya, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, agar tetap melakukan apa yang baik. Paulus mengharapkan agar apapun yang terjadi di sekitarnya, biarlah umat Tuhan itu yang di Filipi itu tetap melakukan apa yang baik. Tidak perlu memperdulikan apa yang jahat yang orang lain lakukan. Bukan berarti kita tidak mau untuk menasihati, mengingatkan mereka. Kita sudah nasihat, tidak ingatkan, tapi tetap mereka melakukan itu. Tidak perlu kita selalu persoalkan. Itu urusan orang jahat itu. Hal yang sangat penting adalah apa yang kita lakukan sebagai orang percaya. Kalaupun orang lain berbuat jahat, berbuat apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita harus terus melakukan apa yang baik. Bahkan biarlah kita berbeda dengan mereka. Karena mereka melakukan apa yang jahat,
dan kita terus melakukan apa yang baik. Kita harus terus berusaha menjadi teladan, menjadi contoh yang baik di mata orang lain. Karena itulah Rasul Paulus katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Itu ibarat seorang anak yang tetap diminta oleh orang tuanya melakukan apa yang baik, ketika anak itu sendiri menyaksikan teman-temannya orang-orang lain melakukan apa yang tidak baik. Tentu bukan karena orang tua itu setuju perbuatan jahat yang dilakukan anak lain itu. Juga bukan karena kebetulan anak lain itu adalah bukan anaknya sendiri, sehingga kesulitan untuk memperingatkannya. Namun karena yang baik itu yang harus terus dilakukan, seperti selama ini diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi Paulus bagaikan orang tua yang terus mengajarkan apa yang baik kepada umat itu, walaupun umat itu menyaksikan orang di sekitarnya yang disebut bengkok hatinya, menyimpang dari jalan Tuhan itu, mereka tetap melakukan ajaran yang melakukan perbuatan yang jahat. Biarlah seperti itu. Selain itu, melakukan apa yang baik tanpa bersungut-sungut dan tanpa berbantah-bantahan memang adalah panggilan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab sejak awal memang kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita bukan orang dunia, tapi kita tinggal di dunia. Jadi perbuatan dunia tidak pantas lagi kita lakukan. Perbuatan dunia, perbuatan kegelapan, perbuatan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dunia penuh kerusuhan, dunia berbuat yang tidak benar. Tidak pantas lagi kita lakukan itu karena kita bukan orang dunia. Juga tak pantas lagi kita iri melihat perbuatan jahat orang lain. Memang demikianlah mereka. Kita ingin sih supaya mereka jangan terus berbuat jahat itu. Sebab kalau mereka terus berbuat jahat, mereka akan menerima hukumannya, mereka akan binasa. Kita ingin supaya mereka tidak binasa, tapi kita tidak bisa. Kita sudah ingatkan tak mereka melakukan, biarlah mereka demikian. Jadi kita tidak perlu sewot, tidak perlu sewot lagi bila kita melihat mereka demikian. Biarlah itu urusan mereka. Tetapi kita yang sudah mengetahui apa yang baik dan melakukan apa yang baik selama ini, biarlah terus melakukannya tanpa terpengaruh dengan mereka yang berbeda itu. Mengapa harus demikian? Karena kita harus terus melakukan apa yang baik. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu tadi kalau kita baca ayat sebelumnya. Bukan hanya pada saat Paulus berada bersama-sama dengan jemaat di Filipi, tapi juga ketika jauh. Sebab memang tidak akan selamanya bersama Paulus yang membina mereka. Tentu bukan karena kita usahakan sehingga kita selamat. Keselamatan adalah anugerah dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang mau berkorban sampai mati di kayu salib. Tapi Tuhan inginkan kita tunjukkan diri kita sebagai pengikutnya yang setia, dengan mau melakukan apa yang baik yang dikehendakinya. Apalagi kita baru saja mengikuti perjamuan kudus yang mengingatkan kita bahwa mereka yang menderita, artinya yang bersusah-susah, yang berlelah-lelah, itulah yang mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Yang bersusah-susah, yang berlelah dalam pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itu melelahkan bersusah-susah kita. Orang yang seperti itulah yang menikmati sukacita dalam kemenangan Tuhan dengan kebangkitannya. Jadi kita mau tetap melakukan apa yang baik tanpa bersungut-sungut atau bertengkar, berbantah-bantahan, karena ingin terus melakukan kehendak Tuhan, karena ingin terus mengikuti jalan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan terus melakukan apa yang baik yang Tuhan inginkan di tengah-tengah orang lain yang tidak peduli pekerjaan Tuhan, yang tetap melakukan keinginan sendiri. Tuhan mau memakai kita menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berguna untuk ditiru
oleh orang lain, menjadi terang bagi pekerjaan Tuhan. Maka jadilah saksi Tuhan dimanapun berada. Jadilah terang bagi yang lain yang ada dalam kegelapan. Jadilah berguna. Itulah panggilan kita. Dan dengan itu kita menjadi alat yang berguna bagi Tuhan. Kita tentu akan menikmati sukacita dari Tuhan sekarang maupun yang akan datang. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bimbing kami untuk melakukannya. Untuk terus berbuat apa yang baik, walau orang lain melakukan tidak baik. Untuk terus menjadi teladan, walaupun sulit dan berat, tapi Tuhan akan beri kekuatan. Karena Tuhan patut kami andalkan yang selalu melindungi menyertai orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka yang berbuat jahat, yang merancang kejahatan, yang merancang kebinasaan, bahkan secara terstruktur. Tuhan tolong sadarkan mereka. Dan biarlah kami terus melakukan apa yang baik walaupun orang lain tidak berbuat baik. Gereja-Mu Tuhan pakai untuk menjadi teladan, untuk mengingatkan semua orang terus berbuat apa yang baik, supaya menikmati kebaikan-Mu sekarang maupun yang akan datang. Sertai orang percaya, sertai pemerintah, sertai setiap orang yang berjuang melakukan apa yang baik. Biarlah kami boleh bekerja sama dengan setiap orang yang berniat baik, yang melakukan apa yang baik, sehingga kami menikmati kebaikan-Mu di dunia ini. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.